masih lari di tempat. Gua di sini sekarang untuk ngasih tahu realita yang sedang terjadi di depan mata lu, ya. Teknologi berkembang sangat cepat dan orang udah mulai susah nyari kerja. Ini dari yang gua lihat berdasarkan pengalaman gua sendiri. Teman-teman gua pengusaha yang punya 1.000 ya karyawan, 2.000 bahkan 5.000 karyawan. Ini udah nggak ada yang hiring lagi, malah mereka efisiensi. Di sini kita bisa melihat, alasan pertama kenapa lu masih miskin adalah lu nyaman untuk jadi seorang loser atau gue sebutnya pecundang. Setiap kali lu nggak punya duit, lu selalu tujuk orang, ya. Lu selalu salahinnya orang lain. Ini mentalitas yang dipunya sama orang-orang miskin. Mereka selalu nyari alasan atas kesialan di hidupnya. Ketika mereka nggak punya duit, mereka salahin, oh bosnya kurang gaji mereka. Ketika mereka nggak punya duit, mereka salahin pemerintah. Oh kenapa bikin kebijakan seperti ini? Keadaan ekonomi global pun lu salahin, ya. Bahkan keluarga lu sendiri pun lu salahin. Kenapa gue dilahirkan di keluarga yang miskin, ya? Gue pengen banget jadi kaya, kenapa gue dilahirkan di keluarga yang miskin? Kebanyakan orang kaya itu lahir dari justru keluarga yang miskin. Karena keadaan yang sulit itu bikin orang-orang yang tangguh. Semua orang, ya, dan semua hal lu salahkan atas diri lu yang nggak bisa kerja keras. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat, ya, lu yang sebenarnya nggak becus dan nggak punya skill. Selama lu masih nunjuk jari ibaratnya keluar, lu masih nunjuk orang begini, lu nggak akan pernah keluar dari yang namanya kemiskinan. Kita sebagai seorang pengusaha, tanya bansos dan paling hobi nyalain orang lain. Lu kejebak di ilusi yang diajarin, didoktrin selama ratusan tahun, ya, oleh Rockefeller, oleh orang-orang hebat lainnya. Mereka butuh kalian untuk jadi pekerja awalnya. Jadi mereka kan set sistemnya seperti itu. Oke, kita sekolah yang rajin, ya. Kita kerja keras, ya, bekerja sama orang. Kita cicil rumahnya ya, KPR 20 tahun. Nanti ketika udah lunas KPR-nya, kita bisa pensiun nih, ya. Kita pensiun sebentar 5 tahun habis itu kita mati. Belum sempat jalan-jalan, belum sempat lihat dunia. Belum sempat bahagian orang tuanya, belum sempat bisa bikin kakak dan adik lu bahagia. Itu yang gua sebut namanya skema perbudakan modern. Itu yang gua sebut namanya skema perbudakan modern, ya. Lu sadar nggak mungkin selama 5 tahun ke belakang lu kerja, ya, gaji lu tuh nggak naik-naik, tapi barang-barang di sekitar lu naik. Ini ibarat lu lari di treadmill yang nggak ada habisnya. Ini treadmill yang makin kencang, makin kencang, makin kencang. Jadi ibarat lu lari ini, treadmill-nya makin kencang. Akhirnya saking kencangnya, lu jatuh. Lu diajarin investasi, lu ngatain orang, gitu. Lu nggak ngerti apa asetnya, lu katain, "Oke, ini sales Bitcoin. Oh, ini saham itu judi," gitu. Lu masih percaya nabung pangkal kaya. Dan lu benci yang namanya investasi, mencoba sesuatu yang baru. Karena hobi lu cuma main judol, gitu. Lu nggak bisa nyampe pikirannya, apa ya itu beli aset, gitu. Itu uang kertas ibaratnya nggak nabung di celengan ayam kayak lu, nggak nabung di rekening banknya juga. Mereka semuanya beli aset. Mereka beli aset yang bisa bertumbuh nilainya tahun demi tahun. Mereka beli saham di perusahaan-perusahaan yang bagus. Mereka beli Bitcoin, ya, aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Mereka beli properti ya di lokasi yang prime. Mereka beli propertinya nggak kayak lu, ditawarin rumah murah 300 juta di antah berantah, lu cicil 20 tahun kayak orang bego. Terus lu baru sadar, oh jauh ya dari kantor, ya memang lu bego, sama-sama miskin. 4 orang miskin ketemu, lu nongkrong di sana, percayalah lu jadi orang miskin kelima. Itu mentalitas konsumen yang harus lu buang. Jangan lu gampang lu lihat cuman barang baru langsung beli. Mindset-nya lu harus ubah dari konsumen menjadi seorang investor. Oke, cuman nonton konten gimana caranya jadi gue cuma nabung di bank, deposito lagi. Kenapa nggak pikir, oh gimana ya cara gue analisa saham perbankannya? Gimana caranya gue jadi pemilik nih dari perusahaan ini? Apa aja sih yang gue harus pelajarin? Oh, kalau misalnya kita nabung di saham A, bank A, cost of fund-nya berapa? Oh, bank A lebih murah ya dibanding bank B. Oh, bank B tapi punya kreditnya mikro, ya, punya pegadaian juga gitu. Oh, bank C itu loan-nya banyak korporat ya. Oh, dari A, B, C ini yang paling bagus yang mana? Yang dana murahnya paling banyak yang mana? Yang return on equity-nya yang paling banyak mana? Return on net tangible asset-nya mana? Gitu. Itu waktu membacanya, jumlah bukunya itu luar biasa. Dulu untuk menjadi kaya, ya lu harus punya karyawan banyak, lu harus punya 500 karyawan, 1.000 karyawan, 2.000 karyawan. Lu harus bikin pabrik, ya. Lu harus ngerti manufacturing, lu harus ngerti manajemen manusia. Era sekarang lu cuma butuh HP dan koneksi internet dan lu masih nggak bisa kaya, lu memang udah ditakdirin untuk jadi. Sekarang sih udah jago dia, investor juga dari zaman gue belajar sama gue dari umur 16 tahun. Sekarang udah bebas, udah financial freedom, baru umur 20, 21 tahun. Ada gue kenal juga anak 18 tahun punya digital agency,
ratusan juta per bulan. Ini era internet, ini era di mana semuanya bisa jadi kenyataan, semuanya bisa dilakukan cuman handphone dan laptop dan otak. Tapi sayangnya apa? Dari video kemarin yang gue bikin tuh, gimana cara dapetin 100 juta. Udah ada orang yang tadi DM gua nih, gue barusan tadi berangkat ke kantor ada yang DM gua, "Bro Timothy, terima kasih gue dapat 100 juta pertama gue berhasil closing 3 klien." Gue mulai bangun skill gue, jadi skill demi skill itu gue tumpuk. Ya, awalnya gue bisa skill A, skill B, skill C, gue tumpuk semuanya skillnya. Semua ilmu itu gue telan dan akhirnya gue fokus di satu bidang, yaitu investasi. Gue belajar gimana caranya setiap hari gue bisa jadi investor yang lebih baik dibanding kemarin. Apa yang gue harus pelajari hari ini? Setiap hari gue belajar, nggak pernah berhenti gue. Lu kalau mau serius bangun kekayaan real, gue selalu bilang ya, yang pertama, fondasi pertama, cash flow is king. Lu harus punya cash flow ya. Tumpuk skillnya, pelajarin skillnya, cari satu bidang yang lu bisa tempa sampai dalam. Skillnya, cash flow-nya. Ketika lu bisa kumpulin cash flow, lu harus berinvestasi. Ini rahasia yang jarang gue share dari dulu ya. Jadi investasi itu simple caranya. Gue pakai 3 metode ya. Metode yang stabil, metode yang asimetris, dan metode yang moonshot. Jadi artinya apa? Gue suka ada investasi yang stabil. Contohnya, lu bisa beli perusahaan yang stabil seperti Bank BCA. Lu bisa beli misalnya obligasi negara Indonesia yang stabil. Yang kedua, asimetris. Stabil tuh artinya apa? Penurunannya ini kemungkinan lu ruginya kecil, tapi kenaikannya juga relatif lebih kecil ya. Jadi kayak Bank BCA nggak mungkin bisa bangkrut. Indonesia mesti hancur dulu sebelum dia bangkrut, tapi kenaikannya juga sedikit gitu. Mungkin by 2045 sahamnya bisa Rp40.000 gitu. Kenaikannya kena cap. Sedangkan yang kedua ya, investasi yang kedua itu yang asimetris. Downside-nya bisa jauh, bisa turun 70%, tapi naiknya juga bisa jauh banget 700%. Itu jawabannya Bitcoin gitu, asimetris. Moonshot ini apa? High risk, high reward. Jadi lu berinvestasi lu bisa hilang semua. Contohnya gue berinvestasi untuk bikin exchange. Itu bisa hilang semua tuh duitnya, ya. Kalau salah manajemen, salah operasional tuh bisa hilang semua duitnya. Tapi kalau misalnya gue benar, itu bisa jadi misalnya Coinbase Indonesia. Jadi 3 jenis investasi, satu yang stabil ya, satu yang asimetris, satu yang moonshot. Ini ketika lu balance ya. Karena Charlie Munger selalu bilang, lu cuma butuh 3 kok. 3 aset tuh udah lebih dari lu cukup seumur hidup lu. Nggak usah pilih banyak-banyak ya. 3 yang lu ngerti, lu pahamin, lu kerja, dapet cash flow, taruh di 3 itu, udah hidup lu mantap. Jadi